Jadi memang teologi Calvin itu memang rada bukan untuk semua orang. Itu bukan segmen semua orang. Itu orang-orang tertentu yang memang mau mendalami. Karena sedikit kamu keseleo, kamu salah memahami. Yes. Karena benar, memang jadi Calvin banyak tidak disukai gara-gara itu Kak Elia. Gara-gara memang persis banget berarti Kak Elia juga sangat mendalami itu. Karena saya kan teologinya di Calvin ya. Jadi itu sudut pandang dari atas. Sudut pandang. Jadi bicara predestinasi itu kan dari Allah, sudut pandang dari atas. Jadi kalau kita manusia biasa yang dari bawah lihat ke atas, mana kelihatan predestinasi. Makanya terjadi keraguan-keraguan seperti tadi. Apakah saya dipilih apa enggak ya? Kan gitu. Nah, tapi kalau kita sudah bicara sudut pandang Allah, namanya sudah dipilih ini. Elia Miron sudah tertulis bahwa dia akan menjadi penghuni surga misalnya. Nah, tetapi Anggiat belum tertulis. Jadi memungkinkan misal ini contoh ya, bukan berarti saya belum tertulis juga ya. Nah, misalnya Anggiatnya ini belum tertulis. Jadi memungkinkan meskipun dia pendeta, memungkinkan dia untuk murtad, bahkan menjadi penghujat Kristus loh. Nah, jadi maka digenapilah Matius 7 ayat 20 itu. Nampaklah buahnya, kelihatanlah buahnya. Oh iya ya. Jadi ketika saya murtad, saya seorang pendeta nih. Ketika saya murtad menjadi penghujat Kristus, di situ saya hanya sedang membuktikan bahwa saya bukan bagian dari orang yang terpilih itu. Gitu. Tetapi Kak Elia dengan bertahan dan konsisten lain Tuhan berapologi dengan setia, Elia sedang membuktikan bahwa Elia adalah bagian dari yang terpilih itu. Begitu kira-kira sederhananya sudut pandang daripada Allah ini. Thank you, Kak. Ya, saya pikir itu udah lengkap sekali ya. Ya, silakan. Thank you Pak Anggiat, dan silakan Ayub siapa? Oke, Kak Elia sama Kang Anggi. Saya mau mohon pencerahannya saja sama bimbingannya. Tapi sebelumnya kalau bisa saya mau bicara dulu sebentar, maksudnya kasih penjelasan lah untuk pertanyaan saya. Oh, ya. Saya kan lagi bergumul ini Kak soal pernikahan. Nah, di sini saya kan sama istri dia pilih meninggalkan saya. Nah, dia minta cerai. Orang tua saya juga dia sudah tidak mau. Orang tuanya juga sudah tidak mau. Istri saya juga tidak mau. Nah, yang jadi permasalahan, saya masih pegang apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Nah, pergumulannya, pilihan yang mana yang harus saya pilih ini? Karena saya tahu Tuhan itu baik dalam segala hal, pasti selalu ada rencananya. Cuman saya hanya bingung pilihan mana yang harus saya ambil. Mohon pencerahan sama bimbingannya saja. Silakan Pak Anggiat, mungkin banyak menghadapi konseling seperti itu. Saya percayakan kepada. Ya, terima kasih Kak Elia. Jadi memang banyak hal-hal seperti ini terjadi dan jadi kontroversi. Saya terlebih dahulu disclaimer dulu, kalau ada nanti yang tidak setuju dengan pandangan saya mengenai konseling kepada Bang Ayub ini, saya tidak paksakan paham saya kepada teman-teman, termasuk juga Kak Elia sebagai host ya. Oke, begini, berarti coba saya pahami dulu apa yang menjadi pernyataan dari Bang Ayub. Bang Ayub mau cerai, judulnya begitu ya. Saya kasih ini aja dulu. Coba direspon Kak. Bang Ayub mau cerai karena orang tua kedua belah pihak memang sudah sepaham di situ. Gitu kira-kira ya? Boleh saya cerita sedikit, Pak? Ya boleh, silakan. Kan sejak awal kan istri saya yang meninggalkan. Iya. Nah, saya kan tidak ada niat untuk bercerai karena patokan saya nikah sekali seumur hidup, kecuali meninggal. Atau yang seperti yang di Alkitab bilang, kecuali apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Tapi karena kedekilan hati, Musa izinkan untuk memberikan surat cerai. Cuman istri saya yang memilih pergi, katanya dia tidak bisa bersama lagi. Orang tuanya juga sudah mulai setuju, dan baru-barusan dia mau bikin tanda tangan untuk surat cerai. Sudah 1 tahun lah. Tapi saya masih bingung, maksudnya bagaimana. Saya cuma minta bimbingannya. Saya sudah doa sama Tuhan karena
cuman satu tempat untuk meminta jawaban, satu Tuhan. Cuman ini saya minta bimbingan saja. Masalahnya orang tua saya sudah juga tidak mau, mertua saya juga tidak mau, istri saya juga dia yang memilih duluan, dia yang memilih pergi. Padahal saya tidak ada pernah main pukul atau main kasar atau berkata kasar sama dia, cuman mungkin nggak tahu lah bagaimana pikiran perempuan. Nah itu kembalinya bagaimana ini? Saya bingung mau tanggapi dia yang milih pergi, baru saya mau bertahan, tapi dia memang nggak bisa bertahan. Jadi serba salah di sayanya. Makasih Pak. Baik. Jadi memang ini adalah konseling yang paling rancu sedunia, ya, konseling paling rancu, karena memang ketika dunia diciptakan hanya satu Adam, satu Hawa, ya kan, dan itu nggak ada double nggak ada. Nah jadi itu sebagai wasiat yang implisit yang diwariskan kepada kita. Tetapi konteksnya memang ada banyak hal, pandangan juga boleh banyak ya. Tapi apa yang menjadi komitmen dari Bang Ayub bahwa memang tidak ada cerai, tidak boleh cerai kecuali karena kematian. Itu yang pertama harus dipegang. Dan apa yang menjadi kejadian di dalam diri Bang Ayub ini, istri pergi tanpa sebab yang jelas. Dan itu sama sekali nggak dibenarkan. Mau cerai gimana pun nggak boleh itu Bang, nggak boleh. Nah jadi kalau dia misalkan pergi gitu ya, pergi kembali kepada orang tuanya tanpa dia punya alasan yang jelas, itu nggak bisa. Tapi kalau dia berselingkuh dan berzina dengan pria lain, ya dengan demikian dia sudah mengkhianati atau membatalkan janji setianya, janji sucinya di depan Tuhan melalui hamba Tuhan. Nah itu pandangan saya. Tapi kalau tidak ada zina di situ, hanya sudah nggak senang lagi dan seterusnya, itu dosa besar dan sama sekali tidak bisa dibenarkan. Kalau Bang Ayub terima itu dan tanda tangan surat cerai, Bang Ayub juga dalam posisi berdosa, ya. Tapi kalau dia memang sudah terbukti berzina, katakan dia sampai punya anak atau hamil dan seterusnya, ya kalau Bang Ayub mau terima, ya cerai juga nggak jadi keputusan akhir. Kalau Bang Ayub masih mau memaafkan, terima dia yang sudah terlanjur berzina, ya justru bagus gitu. Tetapi ketika Bang Ayub juga nggak bisa terima karena dia sudah berzina, Bang Ayub juga lepas dari janji yang pertama itu. Ya kayak gitu. Jadi saya nggak tahu persisnya apakah cerita Bang Ayub benar nggak ada masalah karena nggak suka aja. Ya memang manusia selalu bercerita kebenarannya. Tapi menurut pandangan saya tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tentu ada kemelut di tengah-tengah keluarga, makanya bisa terjadi demikian. Ya jadi saya tidak benarkan itu Bang Ayub. Bang Ayub nggak boleh cerai. Dan ya berjuanglah supaya rujuk kembali dan berikan dia pengertian supaya dia bisa menerima Bang Ayub lah ya. Kalau ada selama ini ketidaknyamanan mungkin karena ego masing-masing ya, atau mungkin ego orang tua juga yang mengompori dan seterusnya, ya itu dibersihkan lah. Jangan pernah berpikir untuk bercerai. Pandangan saya begitu Bang. Iya, ajak dia ke restoran makan B2 panggang. Iya, kriuk kulitnya Kak. Iya. Banyak cara ya. Iya. Aduh, kamu ajak dia pergi berdua bareng belanja atau apa. Aduh, kasih yang kecil-kecil seperti itu bisa memulihkan hubungan. Tahu lah ya kalau suami istri bagaimana. Meskipun saya belum begitu, tapi karena saya memang dibesarkan di komunitas yang luar biasa ya. Saya melihat suami istri di dalam komunitas saya itu seperti teman, sahabat. Jadi itu berbeda dengan apa yang saya lihat di dalam orang tua saya. Gitu. Jadi ya kamu harus cerdik dalam pengertian, kamu harus mengetrit dia supaya dia begini loh sayang gitu kan, bahwa ini yang udah kita bentuk, ini yang udah kita bangun. Kamu menjadi pemimpin dalam keluargamu, rangkul dia sebagai wanitamu, dia udah milikmu loh. Dia itu, kamu itu sudah menemukan tulang rusukmu itu, kamu udah mengatakan saya tidak mau cerai, itu prinsipmu bagus sekali. Jadi persatukan dia kembali dengan kamu. Maka kamu perlu banyak berdoa, kamu perlu banyak konseling untuk menyatukan itu. Bagaimanapun dia perempuanmu, dia wanitamu, dia milikmu. Jangan lepaskan. Kamu yang pilih dia, kamu yang menikahi dia. Gitu. Ya Bang Ayub ya, dan setujunya kedua belah pihak orang tua bukan berarti menghalalkan perceraian itu, nggak bisa ya, nggak boleh ya. Betul. Nah, jadi
coba berdoa lagi. Tadi katanya Bang Ayub sudah berdoa, coba berdoa lagi. Mungkin Tuhan mau lihat kesetiaan Bang Ayub untuk kasih jawaban. Jadi bukan berarti doa Bang Ayub nggak dijawab. Jawaban tuh pasti, cuman nggak secepat seperti kita berpikir, ya. Nah Tuhan itu lihat juga dulu kesetiaan kita kan. Apakah nih si Ayub mau setia berdoa nih, menunggu jawabanku, kan gitu Tuhan tuh. Nah jadi Bang Ayub, saran saya apapun ceritanya harga mati jangan cerai. Kalau ada kelemahan Bang Ayub selama ini yang tidak disenangi istri, mungkin menjadi pemicu dia mengambil keputusan begitu, dan dia mungkin cerita ke orang tuanya dan bla bla, atau mungkin dia tambah-tambahin dan seterusnya, semuanya bisa di disclaimer kok ya, diklarifikasi baik-baik. Nah, saya kira gitu Bang Ayub. Kembali ke Kak Elia. Agak kau cubit dikit istrimu itu, agak kau berikan kecupan-kecupan di dahinya, ya kan? Janganlah gitu, marilah bersatu. Itu hal-hal yang manis bro. Itu mungkin itu tidak tabu loh itu. Ya kan? Itu bisa memulihkan hati perempuan. Perempuan itu modal dulu. Ya kamu berikan gerakan-gerakan kecil untuk melamahkan dia, bisa itu. Itu yang harus kamu lakukan. Ya kamu jangan juga menjauhi dia seperti menjauhi kotoran. Jangan kau anggap itu pilihan. Iya. Ya, gitu ya Ayub ya. Saya jelaskan sedikit. Bukan begini ya Kak. Ini posisinya bukan saya yang meninggalkan. Nah, kedua, saya sudah berapa kali sudah saya ajak baikan, dan saya sudah hubungi juga. Masalahnya dia yang pergi dari rumah juga. Nah ini sudah posisinya sudah 1 tahun. Nah dia sejak awal waktu dia pergi, dia bilang tidak mau balikan. Sekarang orang tua baik keluarga juga tidak mau karena dari caranya juga dia pergi seperti seakan-akan itu pernikahan itu segampang itu. Nah sekarang posisinya bukan lagi soal saya tidak ada usaha, cuman posisinya mereka yang tidak mau kembali lagi. Istri saya juga tidak mau, tidak ada niatan atau bahkan tidak ada maksudnya keterbukaan lagi. Sejak saya juga nikah sama dia juga saya cuman menikah sebentar saja, sekitar 5 bulan. Nah selama proses menikah juga itu sudah mendekat 4 bulan 5 bulan. Dia juga pernah telepon sama orang lain, atau dia keluar mungkin sama cowok pria lain. Saya orangnya sabar Bang, cuman yang di posisi saya sekarang, saya cuman bingung pilihan mana yang harus saya ambil. Kalau saya bertahan, memang saya bertahan, cuman masalahnya dari pihak sana tidak mau. Terus apa yang harus saya ambil? Kalau soal doa, sudah 1 tahun ini saya memang masih berdoa Ji. Saya berdoa yang lain. Bentar Bang Ayub, bentar. Nanti boleh ditanggapi balik ya. Saya jelaskan begini. Saya sudah tangkap apa yang dimaksudkan oleh Bang Ayub. Bang Ayub begini. Apapun ceritanya, Bang Ayub tidak boleh cerai. Ya. Nah, di situ dulu. Tapi di sini kita konseling ya Bang. Saya tidak maksa Bang Ayub. Karena Bang Ayub mau minta konseling, kita konseling. Tapi kalau Bang Ayub juga tidak setuju, kita tidak akan paksa ya. Tapi kebenaran harus disampaikan. Memang seringkali pahit dan sulit diterima. Nah jadi begini Bang Ayub, kalau dia tidak berzina sama sekali dan tidak bisa dibuktikan, itu firman Tuhan. Harus ada 2-3 orang saksi, firman Tuhan katakan. Apa maksudnya? Harus terbukti begitu. Nah jadi kalau si istrimu tadi hanya meninggalkan, ini saya kasih analogi buatmu, adik kandung saya yang bontot itu ditinggalkan istrinya sudah 4 tahun. Dan adik saya bilang, Bang kasihanlah sama aku. Gimana aku? Adikku sayang, karena istrimu juga nggak nikah, kau lobby seperti apa kau perjuangkan. Sudah keras sekali Bang, sama kayak kalau yang dari pihak sana tidak mau, itu dosanya. Dari pihak kamu setialah dan tunggu saja Tuhan bekerja. Kalau Tuhan bekerja, nothing impossible gitu ya. Jadi firman Tuhan tuh atau kuasa Tuhan tuh bagaikan tetesan air ke atas batu. Sekeras-kerasnya batu, kalau ditetesin terus nanti dengan air, batu itu akan terbelah juga, hancur juga oleh air yang lunak itu. Artinya lunakkan hatimu Ayub ya, lunakkan hatimu,
jangan persalahkan dia dulu. Lunakkan hatimu dan cari positifnya dia. Ketika kamu keraskan hati dan mempersalahkan dia sepenuhnya, maka yang terjadi adalah memang kesimpulannya nanti ke situ. Nah, jadi saran kami sebagai hamba Tuhan, Bang Ayub, jangan ceraikan dia. Berdoa terus, Tuhan pasti jamah hatinya. Masalah orang tuanya tidak mengizinkan dan seterusnya, itu bukan 2 tahun yang lalu, gitu loh. Jadi keputusan Ayub untuk memilih dia menjadi teman hidup di sekian waktu yang lalu, nah akibatnya sekarang gitu. Jadi bukan berarti dengan dia meninggalkan seperti itu membenarkan Bang Ayub untuk setuju cerai, jangan Bang. Tapi kalau dia bilang sudah cerai saja dan dia tidak mau, kemudian saking dia udah nggak tahan, dia sudah ngebet gitu, dia nikah, nah barulah kamu lepas. Ketika dia sudah nikah, berarti kamu lepas dari janjimu yang pertama. Jadi artinya kamu tidak terikat lagi dengan janji suci dengan dia, karena dia sudah nodai itu. Ya, nah saya kasih analogi gini Bang Ayub. Ada ini analogi tentang kesepakatan atau janji ya. Janji kalau secara umum di dalam perusahaan itu disebut sebagai memorandum of understanding, nota kesepahaman. Dan ini seringkali terjadi bagi karyawan-karyawan yang kontrak misalnya, ya. Nah, jadi ketika satu pihak melanggar janji, maka pihak yang melanggar ini wajib bayar ganti rugi kepada pihak yang diingkari, seperti itu. Nah, gitu dia, pahamnya di situ dulu. Jadi ketika ada satu pihak di dalam nota kesepahaman itu mengingkari perjanjian itu, maka pihak yang mengingkari wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang teringkari. Seperti itu. Nah, di dalam janji setiamu dengan istrimu, kau kan pihak yang dikhianati. Nah, mestinya dia nanti akan bayar ganti rugi ke kamu. Nah, cuman sayangnya memang di nikah suci tidak disebutkan begitu secara eksplisit, tapi pesan implisitnya kelihatan di situ. Tapi pengkhianatan hanya terlihat lewat perzinahan sesuai dengan Matius pasal 19 ayat 9. Jadi kalau nggak ada zina Bang, tidak sama sekali bisa. Sedangkan dia berzina pun tidak dibenarkan juga sebenarnya bercerai. Tapi kalau kamu bisa mengampuni dia 70 kali 7 kali, why not? Mau dia sudah beranak 7 pun dia kembali kepadamu, terima saja. Kalau kamu memang berhati mulia. Tapi jarang manusia model begitu. Nah, tapi kalau sudah zina itu terjadi, maka kamu ambil keputusan cerai, saya tidak berani mengatakan kamu berdosa atau mengkhianati janji sucimu. Jadi kesimpulan saya Bang Ayub, apapun ceritanya, kalau dia tidak zina hanya karena masalah dan mungkin hanya karena omongan, nah itu semua bisa diperbaiki. Jadi cerai bukan keputusan. Terima kasih. Kembali ke Kak Elia. Ya, begitu ya Pak Ayub ya. Saya pikir itu jelas sekali apa yang disampaikan Pak Anjay. Gitu, Pak Ayub. Oh iya. Jadi intinya bagaimanapun proses atau jawaban dari pihak sebelah, saya hanya harus berdiam. Iya, harus diam. Dan gini Bang, satu lagi saya lupa tadi. Kalau misalkan mereka memaksa untuk abang tanda tangani surat cerai, mungkin tujuannya supaya nikahnya dia nanti halal, mungkin dia anaknya mau nikah atau bagaimana, atau mantan istrimu katakanlah kalau jadi mantan, kalau dia memang benar-benar tinggalkan, jangan pernah kamu tanda tangan. Tapi kalaupun dia menikah, jangan juga kamu ributin, biarkan saja. Artinya, lihatlah, makanya tadi saya pertanyaan dari Bang siapa tadi, yang sebelum Bang Ayub ini tadi, itu luar biasa. Jadi buahmu itu nanti kelihatan loh Bang, buahmu kelihatan, ya. Betul. Lupa juga bikin surat pencatatan sipil. Jadi dia seakan mungkin hanya pikiranku saja, mungkin tidak ada terikatan. Jadi dia menganggap mungkin pernikahan itu bebas. Menurut saya saja, tapi saya tidak pernah menghakimi. Ya udah jelas ya Bang Ayub ya. Saya kira itu jawabannya. Jangan cerai dan berdoalah Bang ya. Oke. Okay. Makasih Kak. Tetap semangat Pak Ayub ya. Kita berharap dan kita berdoa Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup Pak Ayub. Terima kasih ya. Jadi tetap semangat, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhanlah gunung batu dan tempat pengharapan. Kalau kamu memang tulus mencintai dia, dia akan kembali kepadamu. Ya. Kekuatan ketulusan itu, waduh, itu tidak ada duanya. Mazmur 51 oleh Mazmur Daud. Karena aku tulus,
maka Tuhan ada di pihak dia menjadi pembelanya. Jadi kalau Pak Ayub memang tulus mencintai dia, tidaklah susah bagi Tuhan untuk mengatakan kepada wanitamu balik. Tidak susah. Gitu ya. Oke. Tadi penjabaran dari Pak itu udah tepat sekali. Gitu ya. Kalau Tuhan bilang balik, tidak ada yang menolak. Kalau iblis saja bisa masuk ke surga karena Tuhan panggil dalam peristiwa Ayub, dia tidak bisa menolak nama maupun Ayub, ya. Jadi yang kebetulan Kak Elia. Ya. Namanya Ayub.